Kembali lagi di Inside Ramadan bersama dari Jak TV dan juga Bazis DKI Jakarta. Boleh menjadi salah satu alternatif nih pemirsa. Kalau misalnya bingung, aku buka puasa di mana ya? Belum pernah coba yang baru. Coba ke Bazar Kuliner Matraman. Betul Mas Nasir? Adanya di area Masjid Jami Matraman. Bukan hanya perut yang kenyang, tapi sejarahnya juga itu bagus. Salah satu titik penyebaran agama Islam tertua di Jakarta di situ ya, salah satunya. Betul. Iya. Ya. Bahkan Pak Soekarno setelah membacakan teks proklamasi, beliau sholat Jumatnya di sana. Masya Allah. Jadi, iya. Jadi ini kita sejarahnya. integrasikan dengan masjid, kemudian kita integrasikan dengan sejarah nasional kita, kemudian kita integrasikan dengan para pedagang yang memang sudah eksis di sana. Bahkan lantainya ini Bazar Kuliner Matraman itu bisa nyambung dengan saf masjid. Oh, jadi kalau masjidnya penuh bisa langsung sholat di situ, ya. Karena tadi saya sempat diliatin ya, sahabat Insight sama Mas Nasir, desainnya bagus banget nih Sheila ya. Itu sangat-sangat estetik. Maksudnya gini kan, ini masjid buat ibadah. Ya. Ini tempat kuliner buat makan. Iya. Tapi desainnya bisa disatukan gitu loh. Betul. Sehingga menjadi satu bangunan terintegral gitu, terintegrasi gitu dengan ya. masjid. Iya. Konsepnya keren. Ya, jadi tidak hanya sekedar fisiknya terintegrasi, termasuk pembinaan dari masjid Nice. dan kontribusi kepada pedagang ke masjid juga kita integrasikan. Oke, nah, seperti tadi saya bilang, Bazar Kuliner Matraman hanya satu dari sekian banyak program unggulan dari Bazis DKI Jakarta. Artinya apa? Kita bisa berkontribusi ya buat masyarakat yang lebih banyak lagi. Makanya di layar kaca ini muncul ada QR code. Silakan diambil handphonenya, langsung di-scan, salurkan zakat, infak, sedekah, donasi Anda melalui Bazis DKI Jakarta karena ini lembaga yang sudah berbadan hukum, resmi, terdaftar dan kita sudah tahulah amanahnya seperti apa. Ya. Jadi ingat, manusia itu sebaik-baik manusia yang punya manfaat buat masyarakat. Ibadah bukannya soal ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Ya. Ini Pak ya, pengusaha kuliah pengen nanya katanya Mas Nasir. Iya, aku penasaran banget. Apalagi tadi Bapak tunjukin kan, kayaknya tuh bagus banget, estetik banget. Aku penasaran cara untuk gabung di BKB Matraman ini, ada persyaratannya nggak sih? Iya. Jadi memang itu kan revitalisasi. Jadi kita betul-betul mengakomodir pedagang yang di sana. Tidak boleh ada pedagang di sana yang tidak kebagian tempat setelah kita revitalisasi. Jadi memang target kami, jadi pedagang di sana lebih modern, kemudian pendapatannya bisa naik. Nah, jadi nilainya di situ. Kemudian selama ini yang kita kenal pedagang ini dari aspek agama tidak terlalu ini. Sementara seharusnya dalam sisi agama pedagang itu harus nilai keimanannya harus kuat karena kan bicara ekonomi. Makanya pada zaman Rasulullah itu pasar itu ada pengawasnya, Jadi mengukur bagaimana timbangannya, bagaimana kehalalannya segala macam. Jadi insya Allah juga kita akan coba format itu menjadi seperti yang pasar-pasar pada zaman Rasulullah. Orang yang berdagang di situ betul-betul orang yang integritasnya luar biasa, jadi tidak ada kekhawatiran. Makanan yang kita misalnya dari aspek timbangan yang berkurang, kemudian dari kehalalnya enggak. Jadi betul-betul orang yang orang yang datang ke sana, insya Allah itu mendapatkan kepastian tersebut. Cuma yang tidak juga kalah pentingnya, kenapa ini kami sebut sebagai pemberdayaan, karena selama ini pedagang di sana itu adalah istilahnya tuh Pemda DKI itu loksem, lokasi sementara. Jadi para pedagangnya tentu tidak nyaman karena setiap saat tempat dagangnya itu bisa dipindahkan, bisa digusur segala macam. Dengan menjadi binaan Basnas itu menjadi sudah lokasi binaan. Jadi mereka sudah pasti tetap di sana. Ada pembinaan termasuk dari Pemda DKI. Kebetulan itu daerah Jakarta Pusat itu juga para lurah, para ini juga membantu kita untuk terkait dengan kebersihannya segala macam. Nah, berarti ada sarana prasarana apa yang dibangun oleh Bazis di sana? Pertama tempat dagangnya, kemudian ada panggung di sana. Ada panggung karena memang bagaimana masyarakat bisa kita undang untuk datang ke sana. Yang ketiga, karena ini adalah harus ramah lingkungan, jadi pohon-pohon juga kita tanam. Ada pohon-pohon di sana, bahkan di sudut-sudut itu ada anggur. Anggur. Karena anggur ini salah satu buah yang disebutkan di dalam
Al-Quran. Jadi speaker, jadi kita coba koneksikan ke sana. Jadi insya Allah nyaman dan pohon-pohon juga bisa ini, karena memang juga dalam Islam perhatiannya terhadap lingkungan juga sangat besar. Jadi kita coba implementasikan nilai-nilai ajaran Islam di sana. Ya karena kalau misalnya kita melihat sejarah, Rasulullah juga adalah seorang pedagang. Persis, ya. Ya kan? Begitu banyak contoh kebaikan nih, berdagang baiknya seperti ini gitu kan ya. Iya. Nah, itu yang ingin diterapkan di sana gitu kan ya. Iya. Dari A sampai Z-nya sesuai dengan syariat gitu ya. Persis. Iya. Jadi saat ini kami sedang menyiapkan ini tim untuk kita didik untuk menjadi pengawas di sana. Pengawas dari sisi kehalalannya, kemudian kebersihannya, termasuk manajemennya. Karena juga selama ini kan pedagang di sana dari aspek pengelolaan keuangan juga kita perlu tingkatkan. Jadi kita harapkan di situ akan lahir saudagar-saudagar. Amin. Saudagar-saudagar internasional lah ya. Jadi masalah keuangan juga diajarkan di sana. Iya, segala aspek ya. Ya, kitanya yang datang nyaman, perut kenyang. Iya. Mereka juga yang berjualan, dapat ilmu, Iya. dapat pencerahan, dapat tuntunan gitu kan ya. Iya. Kalau azan diarahkan sama pedagang untuk sholat dulu tuh kalau di sana, karena dekat dengan masjid ya. Keterlaluan udah ada azan masih makan aja. Makan aja, dan apalagi halamannya menyatu dengan masjid. Ya. Berarti kalau kayak sekarang bulan Ramadan, buka puasa ramai dong di sana. Insya Allah ya. Ya insya Allah. Ya. Bulan Jadi Ramadan, bahkan kalau yang itikaf di sana, saya pikir juga masjid Masjid Matraman ini sangat bagus juga untuk jadi tempat itikaf, karena kalau untuk makan udah gampang tuh. Tinggal ke depan doang. Tinggal ke depan, iya. Terakhir kapan ke sana, Mas? Saya sekitar sebulan yang lalu, anak-anak saya ajak makan ke sana. Aduh, ini ngomongin makan, nungguin Kita waktu harus ke sana juga deh ya. Harus kita coba juga. Iya. Dan bisa selfie-selfie juga kan di sana. Bagus sekali tempatnya. Selfie. Syaratnya harus Itu yang selfie. paling utama, selfie dulu. Tapi jangan kecilkan arti sosial media loh. Iya, benar. Betul nggak, Sheila kan? Benar banget. Iya, Itu kayak sekarang ini sosial media, apalagi sekarang udah era digital ya, semua tuh kayak udah berpindah ke sosial media gitu. Jadi emang kalau misalnya ada sesuatu yang bagus, itu emang wajib banget diviralin gitu, biar cepat gitu ke busnya ya. Apalagi kayak Sheila, followersnya banyak. Iya, memang harus ke sana kayaknya. Iya. Jadi viralkan tuh yang baik-baik gitu. Betul. Jangan yang sensasi, tapi yang prestasi gitu. Persis. Apa untuk para UMKM-nya itu kira-kira dapat semacam pembinaan nggak ya Pak sebelum mereka berjualan? Ya, jadi konsep dasarnya ketika dana zakat infak sedekah dipakai untuk pemberdayaan, salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan dari aspek ruhiyah. Jadi kalau misalnya ada ekonominya kita bantu, hanya pendapatannya naik kemudian dia nggak meninggalkan sholat, berarti itu gagal. Walaupun pendapatannya, jadi harus beriringan. Ekonominya naik, kesalehannya juga harus meningkat. naik. Ya. Makanya memang konsep dasarnya ini, kawasan ini adalah kita integrasikan dengan masjid. Jadi selama ini pengalaman kami di Basnas Bazis untuk melakukan pembinaan secara rutin itu agak susah. Jadi kami integrasikan ke masjid. Jadi masjid ini yang akan melakukan pembinaan. Jadi kalau ada misalnya pedagang-pedagang di sana yang sedikit abai tentang kewajiban agama, masjid punya kewajiban untuk mengingatkan. Jadi itu dari aspek peningkatan keagamaan. Kemudian dari aspek kemampuan manajerial itu memang masih dipegang langsung oleh Basnas Bazis DKI Jakarta. Jadi di sana itu untuk mempertahankan kawasan itu kami selalu memberikan menilai. Jadi pedagang-pedagang yang misalnya bersih, yang kehalalannya dipertahankan itu akan mendapatkan istilahnya uang pemberdayaan. Jadi kami akan selalu rutin untuk melakukan itu. Jadi di samping untuk merangsang mereka untuk berkontribusi. Jadi mereka yang berjualan di Bazar Kuliner Matraman mendapatkan pembinaan ilmu dunia dan juga akhirat. Persis. Gitu, sejalan gitu ya. Sekali lagi saya tampilkan ini adalah QR Code yang bisa Anda scan untuk menyalurkan donasi zakat infak sedekah melalui Bazis DKI Jakarta, insya Allah amanah. Dan Insight Ramadan belum selesai, kami akan kembali setelah satu ini. Tetap di sini ya.